Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kurang kuat, shalom semua. Haleluya. Kita mau beribadah. Setiap hari minggunya kita datang bukan karena rutinitas, karena kita mau lebih menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas pernyataan-Mu Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, saatnya kami datang mau menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, pakai mulut lidah kami Tuhan. Agar kami dapat memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siapkan hati kami serahkan hidup kami ke dalam pernyataan-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kita mau datang di hadapan-Nya.
nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya karena kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangannya.
pemenang. Amin. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memberkati. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Ibadah hari Sabtu pukul 4.30 sore bertempat di gereja, dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi.
Pulang ibadah bagi peserta kelas Grow akan mengikuti pelajaran keempat. Mari tetap setia mengikuti kelas ini. Doa saat hari Kamis akan dilakukan pada tanggal 8 Agustus pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Doa pagi akan diadakan tanggal 10 Agustus via Zoom pukul 5 pagi, mengundang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk dapat bergabung bersama-sama dalam doa pagi ini. Ibadah IFGF Women Fellowship akan diadakan di rumah Ibu Setra tanggal 10 Agustus pukul 10 sore. Ibadah yang pro akan diadakan tanggal 10 Agustus bertempat di gereja pukul 7.30 sore. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekian kabar sepekan dari kita. Kita mau melakukan doa syafaat kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau datang ke hadapan-Nya. Haleluya. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang yang berdoa syafaat. Saya mengundang semua boleh bangkit berdiri. Kita boleh satukan hati kita. Kita bawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap kami umat-Mu yang boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan setiap syukur kami atas setiap keberadaan kami saat pagi hari ini Bapa. Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan atas hidup kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu saat pagi hari ini. Thank you Lord, kami menyatukan setiap hati kami Bapa, memohon belas kasih Allah atas setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami bawa pergumulan umat-Mu ya Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit Tuhan. Kami terus membawa Tuhan Kak Iren, Pak Haryanto, Willy Hiskia, Pak Cecep Tuhan, bahkan saudara-saudara yang lain Tuhan yang masih dalam pemulihan. Kami terus memohon belas kasih Allah terus dinyatakan, kesembuhan terjadi, mukjizat-Mu terus dinyatakan. Kami tidak akan berhenti berdoa sampai Engkau akan menyatakan segala mukjizat-Mu bagi saudara-saudara kami Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan, adik daripada Pak Handiono Tuhan, Pak Handoko Tuhan, yang kami dengar tadi sakit Tuhan, stroke masuk ke rumah sakit Tuhan di Palembang Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dengan kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa. Kau menyatakan belas kasih-Mu untuk Pak Handoko Bapa. Jamah dengan kuasa darah-Mu yang heran Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan taruhkan iman pengharapan yang teguh di dalam dia Tuhan, untuk terus menaruh pengharapannya hanya di dalam Engkau.
bahwa Engkau Allah sanggup menyatakan kesembuhan baginya Bapa. Begitu juga dengan ponakan daripada Cik Noni, Tuhan, Cik Mary yang saat ini kembali masuk ke rumah sakit Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan belas kasih-Mu bagi Cik Mary Tuhan. Bala kuasa-Mu dinyatakan baginya Bapa. Belas kasih-Mu dinyatakan Bapa di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kesempatan Tuhan untuk dia boleh melakukan segala yang terbaik bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi bagi Cik Mary Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, Engkau memulihkan segenap kehidupannya, kesehatannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi ibu-ibu di tempat ini yang sedang mengandung Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan kesehatan setiap kandungan mereka. Memberkati baby dalam kandungan mereka. Berkati tumbuh kembangnya Tuhan. Menjadi baby yang sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus menjadi anak-anak Tuhan, generasi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibu-ibunya boleh sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan Tuhan memberkati Tuhan sampai pada proses kelahirannya nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berencana akan bepergian Tuhan, baik keluar kota maupun keluar negara Bapa. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, setiap perencanaan yang mereka lakukan, biarlah semuanya melibatkan Engkau. Engkau Allah Bapa yang memberkati setiap perencanaan mereka ya Bapa. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan, dalam penyertaan Allah. Tuhan memberkati segala yang mereka butuhkan Bapa. Tuhan menyediakan Bapa di dalam nama Yesus. Terkhusus Tuhan kami berdoa bagi anak kami Michael Tuhan, yang jam 1 nanti akan berangkat ke Jogja Tuhan, untuk memasuki asrama pendidikan Bapa. Biarlah Tuhan membuat berhasil perjalanan anak muda ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berencana, Engkau Allah ya Tuhan yang membuat berhasil atas segala sesuatunya. Engkau menutup bungkus, berikan hikmat, kekuatan, payung perlindungan yang daripada Allah, dan roh takut akan Kau terus ada di dalam loh hatinya Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati juga setiap anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur Joshua, Michelle juga Oci boleh mengikuti FCF Conference Tuhan. Dan kalau pada hari ini mereka berencana kembali ke Batam Tuhan, di sore nanti Engkau Allah melindungi menyertai juga perjalanan anak-anak kami kembali ke Batam Tuhan. Engkau Allah menyertai Tuhan setiap mereka, melindungi, menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan mereka boleh tiba di Batam dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bersatu hati bagi umat-Mu yang saat ini hadir Tuhan. Apapun pergumulan yang dibawa umat-Mu saat pagi hari ini Tuhan, mari lawatan-Mu dinyatakan pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang saat ini dibawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu, mari Engkau Allah Bapa yang menyatakan segala kemurahan-Mu Bapa bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban atas setiap pergumulan yang mereka bawa saat pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang memberkati segenap perekonomian umat-Mu, usaha pekerjaan yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan buat berhasil. Engkau memberkati studi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa masa depan anak-anak kami. Engkau memberkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong, Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus berjalan bersama kami Bapa, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang di dalam kami melewati setiap badai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu juga nanti akan berikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang membalikan berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan Engkau memenuhi setiap lumbung-lumbung umat-Mu di dalam nama Yesus dengan segala kelimpahan. Berkati Tuhan, Bapa, untuk bangsa kami di mana kami tinggal. Berkati pemerintahan bangsa kami dari mulai yang teratas hingga yang terendah Tuhan. Engkau Allah Bapa
Bapa, yang memberikan hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Biarlah shalom atas bangsa ini boleh terjadi. Damai sejahtera dicurahkan atas bangsa kami. Kemakmuran Tuhan, kedamaian Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Berkati kota juga di mana kami tinggal Bapak, kota Batam ini. Biarlah damai sejahtera kota ini juga menjadi damai sejahtera atas setiap kami umat-Mu yang berusaha dan tinggal di kota ini Tuhan. Berkati pulau ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya Bapa bahwa setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan remuk hati Bapa, Engkau Allah menyatakan dari surga-Mu yang kudus Tuhan atas setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Terlalu besar. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. kita katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita mau katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu Tuhan yang begitu mahal tercurah bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Pengorbanan yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh percaya ya Bapa, cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu, yang besar itu akan selalu ada di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Kami senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan.
kami mau belajar bersama-sama di tempat ini, di ruangan ini. Kami rindu ya Bapa, kami haus untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan ya Bapa. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar, itu yang akan berbicara bagi setiap kami, sehingga sungguh kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diberkati. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Haleluya. Ya. Jadi 6 hari lamanya ya kita ada dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita ya. Dan pada hari ini Tuhan siapkan satu hari yang bernama hari Sabat ya, untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kalau bulan lalu kita berbicara tentang small is big ya. Tapi di bulan Agustus ini satu tema di sepanjang bulan Agustus ini ya. Temanya adalah handling failures ya, menghadapi sebuah kegagalan. Tidak hanya sebuah, kadang-kadang kegagalan sering terjadi di dalam kehidupan kita, handling failures ya. Cerita mengenai sebuah kegagalan, karena kegagalan ini bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Setiap kita, saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, saya cerita sedikit tentang salah satu kegagalan ya yang pernah saya alami, yang sampai saat ini yang masih saya ingat ya. Dan kegagalan itu sangat mengecewakan, sangat menyakitkan ya. Di akhir tahun 1993 mungkin sebagian dari adik-adik ya, yang ada di tempat ini belum lahir mungkin ya. Di akhir tahun 93 saya melamar pekerjaan di sebuah bank yang ternama ya, bank bank milik pemerintah ya. Sebenarnya waktu itu saya sudah bekerja di sebuah hotel di Kuta Bali ya. Saya sudah bekerja, tapi waktu itu saya menginginkan satu status gaji lebih besar ya. Dan status karyawan mungkin dianggap pekerja bank itu pada saat itu adalah pegawai yang dipandang sangat terhormat ya pada saat itu. Dan kemudian saya melamar pekerjaan di bank itu ya. Setelah melewati proses demi proses, kalau tidak salah waktu itu ada 7 tahapan seleksi, tes dan lain sebagainya. Ya. Pada saat itu saya mengikuti segala proses itu. Dari sekian ratus orang, kemudian satu demi satu tereliminasi. Ya. Kemudian pada saatnya yang terakhir, tes yang terakhir, hanya tinggal beberapa orang saja. Ya. Pada saat itu tes terakhirnya adalah saat interview dengan direktur daripada bank itu. Ya. Ada 3 orang ya di depan yang menginterview saya.
pada saat itu. Dan saya tinggalkan pekerjaan saya di hotel, saya tinggalkan karena terlalu yakin ya bahwa saya akan bisa lolos ya untuk bekerja di bank ini. Jadi dengan terpaksa saya tinggalkan pekerjaan di bank itu. Nah, pada saat interview tidak banyak pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya pada saat itu oleh yang menginterview. Ya. Dia tanya begini sama saya, seandainya kamu nanti menjadi pegawai bank ini, kamu bekerja di tellernya, ada di depan, ya. Kemudian tiba-tiba ada perampok datang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaannya demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu itu saya berpikir, saya tanya lagi. Ya, meresponi pertanyaan itu saya tanya kembali. Apakah perampoknya memakai senjata api? Saya bilang, iyalah. Dia bilang begitu. Kalau perampok pakai silet nggak mungkin gitu ya. Perampok pasti, apalagi perampok bank ya pasti pakai senjata api. Waktu itu yang terpikir dalam pikiran saya adalah senjata api dia bisa saja menembak siapa saja. Senjata api ya, ada yang melawan, ditembaknya. Jadi waktu itu saya memberikan argumentasi begini, tindakan yang saya akan lakukan adalah saya sebagai teller akan membiarkan uang yang ada diambil oleh perampok itu. Sebagai teller diambil. Dia agak kaget. Alasannya kenapa? Saya waktu itu sangat idealis. Saya bilang begini, karena nyawa lebih berharga daripada uang. Wow, dia bilang begitu. Jadi kamu serahkan begitu saja. Uang yang dipertanggungjawabkan kepada kamu sebagai teller, kamu serahkan kepada perampok. Iya, saya bilang begitu. Daripada nanti nyawa orang, saya bilang begitu. Oke, saya beri kesempatan kedua, dia bilang begitu. Untuk kamu memikirkan kembali, apakah kamu mau mengubah pendapatmu itu? Saya bilang, enggak. Saya bilang begitu. Saya tetap pada pendirian saya. Kemudian yang ketiga lagi, dia tanya begini. Karena jawabanmu seperti itu, kamu bisa tidak lulus. Saya pikir dia menggertak waktu itu. Ya kan, apakah saya mengubah atau tidak? Akhirnya saya tetap pada pendirian saya, ya, bahwa nyawa itu lebih penting, ya. Kemudian, oke, kalau begitu interview selesai, saya pulang, ya. Minggu depannya pengumuman, siapa yang lulus? Pagi-pagi saya sudah mempersiapkan diri. Waktu itu nggak ada online, saya mesti datang ke bank itu, ditempel pengumuman. Saya buru-buru melihat nama saya. Dari atas ke bawah nggak ada, dari samping ke kiri nggak ada juga. Ya. Saya lagi cek lagi teliti, ya apakah selip, nyelip begitu, nggak ada juga. Padahal sedikit aja sih namanya. Tapi saya baca lagi, mungkin saya salah lihatnya. Ternyata benar, nama saya nggak ada di situ, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nama saya nggak ada di situ. Oke, saya bisa terima. Pada saat itu saya bisa terima, saya pulang. Oke, memang belum saatnya. Ya, saya pulang. Tetapi sampai di rumah saya pikir-pikir. Ya, saya sudah meninggalkan pekerjaan di hotel, lewati lolos tes beberapa tahap. Kalau saya mengingat-ingat semua itu, saya jadi marah Bapak Ibu saudara. Saya kecewa, ya.
Saya merasa waktu itu saya gagal. Saya menjadi orang yang gagal waktu itu. Ya. Setiap hari ketika saya pikirkan semuanya itu, saya semakin terpuruk, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Ya. Saya merasa diri saya telah gagal dan selesai semuanya di dalam kehidupan saya. Akhirnya waktu itu, ya, saya memilih untuk tidak ngapa-ngapain. Ya. Saya tidak mau lagi melamar pekerjaan. Hampir setahun kerjaan saya hanya tidur. Kalau nggak tidur saya mancing. Ya. Tetangga kanan kiri sudah mulai ribut. Biasalah kita di kampung ya. Mulai ribut, itu anaknya kuliah. Kenapa nganggur lama sekali? Mulai orang tua nangkap ya, omongan-omongan seperti itu. Orang tua nggak bisa ngapa-ngapain juga membantu. Ya. Jadi waktu itu saya benar-benar merasa gagal ya, dan kecewa sekali, marah sama diri sendiri. Ya, karena nggak tahan melihat orang tua diguncingkan, ya diguncingin gitu ya, di kampung. Akhirnya saya memutuskan diri untuk keluar, merantau. Ya, saya pergi ke Surabaya, belajar untuk hidup mandiri. Ya, kemudian pergi ke Bintan dan sekarang di Haji Batam. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan. Kegagalan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Tidak ada orang yang perjalanan hidupnya semua lancar, tanpa pernah mengalami yang namanya kegagalan. Semuanya berjalan baik. Tidak ada seperti itu. Namun sebagian orang mungkin mengalami hal seperti apa yang saya alami. Susah untuk bangkit. Ya, kegagalan itu menjadi pukulan yang sangat berat sekali di dalam kehidupannya. Sehingga untuk bangkit itu sangat sulit sekali. Ya. Ada yang gagal di dalam berpacaran, putus pacar, susah untuk move on. Ya, ya, pergi ke jembatan 1. Ya, anak-anak muda tempat ini kalau putus pacar mau ke jembatan 1 ajak saya. Kita mancing di situ. Ngomong sama kita, ya. Jangan buru-buru ke sana terus mau lompat gitu ya. Ngomong sama kita dulu. Ya. Ada juga yang gagal dalam usaha mungkin, dalam bisnis. Partner menipu, ya, berakhir di pengadilan dan lain sebagainya. Tapi kemudian semua yang dialami itu kita bisa belajar, ya. Sehingga kita bisa dari pengalaman itu kita bisa belajar dan memperbaikinya untuk ke depan. Ya, kita harus belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari sebuah proses di dalam kehidupan kita. Kegagalan itu sebagai proses, bagian daripada proses dalam kehidupan, bagian. Ya. Kegagalan adalah sesungguhnya pelajaran yang berharga. Justru yang membantu kita untuk kita semakin dewasa. Ya, dari kegagalan itu kita belajar kita menjadi orang yang berbeda. Ketika kita belajar dari setiap kegagalan itu. Menerima kenyataan bahwa kita juga bisa gagal. Kita ini manusia yang bisa gagal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ubah cara pandang kita ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Ya, daripada kita melihat kegagalan itu sebagai akhir dari segala sesuatunya. Lebih baik
kita ubah cara pandang kita melihat kegagalan itu. Melihat kegagalan sebagai satu kesempatan ya untuk kita memulainya kembali dengan pengetahuan ya yang lebih baik tentunya. Jangan membiarkan kegagalan itu mendefinisikan kita. Kegagalan hanya merupakan satu bagian di dalam kehidupan kita, satu bagian saja di dalam kehidupan kita. Kita punya bagian-bagian yang lain. Kegagalan bisa menjadi satu bagian di dalam proses kehidupan kita. Kegagalan bukan menjadi kemudian menentukan identitas kita. Ya. Tidak kemudian gagal itu menjadi label di dalam kehidupan kita yang ditempelkan. Kamu orang gagal. Bukan demikian. Ya. Jangan biarkan kegagalan itu menentukan siapa kita. Ya. Nah, kita telah belajar di dalam kitab Yesua pasal yang ke-7. Bagaimana Yesua dan bangsa Israel mengalami kegagalan besar. Bangsa Israel gagal untuk setia kepada Tuhan setelah menguasai kota Yeriko, berhasil direbut, tetapi salah seorang bangsa Israel yang bernama Akan mengambil secara diam-diam barang yang dikhususkan, ya, barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah, jangan ambil. Ternyata akan mengambilnya juga. Dan kegagalan berikutnya adalah ketika bangsa Israel merebut kota Ai. Bangsa Israel mengalami yang namanya kekalahan. Ya. Tentara Israel dipukul mundur oleh tentara Ai. Inilah suatu kegagalan besar untuk Yesua dan juga untuk bangsa Israel. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan Yesua sebagai pemimpin yang ditetapkan pada saat itu? Apakah Yesua sama seperti saya, gak mau melakukan apa-apa? Pergi memancing gitu ya. Enggak demikian. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, Yesua bergumul dan datang kepada Tuhan. Beginilah seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyatakan kehendaknya, rencananya di dalam setiap kehidupan kita. Dengar apa kata Tuhan. Yesua datang dan bergumul kepada Tuhan. Yesua pasal yang ke-7 ayat ke-6, firman Tuhan katakan begini. Yesua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menamburkan debu di atas kepalanya. Yesua mengoyakkan jubahnya. Ya. Dan sujud. Dia bersimpuh, dia duduk, dan mukanya sampai ke tanah. Dia datang kepada Tuhan. Karena ada apa? Karena Yesua sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan selalu menyertai kehidupan Yesua dan bangsa Israel. Ya. Meskipun bangsa ini mengalami yang namanya gagal untuk setia kepada Tuhan. Tapi Allah membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Walaupun kegagalan itu terjadi, bangsa Israel tidak setia. Tapi Allah tetap setia kepada bangsa Israel. Ya. Meskipun kita sering tidak setia sama Tuhan. Tapi sesungguhnya Allah tetap setia pada saudara dan saya. Amin. Ya, kita ini sering nggak setia, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan.
Coba tanya sama diri kita sendiri. Ya. Tadi pujiannya banyak memperkatakan, ya, darah yang mahal itu sudah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Karena besar kasihnya kepada kita. Oleh sebab itulah Dia setia. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang diperjanjikan, itu yang dikerjakan. Tapi kita sering tidak setia. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kegagalan bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena perbuatan kita sendiri. Atau mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Namun Tuhan berjanji untuk tetap setia menyertai saudara dan saya. Amin. Ya. Allah berjanji untuk tetap setia saudara dan saya. Adalah baik untuk meminta nasihat kepada teman kita ketika kita mengalami kegagalan. Adalah baik untuk minta pertimbangan nasihat kepada gembala, mungkin kepada pastor yang lain, kepada teman-teman. Ya. Namun jauh lebih penting adalah ketika kita tetap mencari Tuhan. Tetap mau dipimpin oleh Tuhan ketika kita mengalami kegagalan. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Ya. Kita baca dulu di dalam Yesua 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ayat yang pertama begini firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yesua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Coba katakan kanan kirinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut dan jangan tawar hati. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat yang kedua, dan haruslah engkau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Yesua 8 menceritakan kisah ketika Yesua dan bangsa Israel mencoba untuk merebut kota Ai untuk yang kedua kalinya. Pada akhirnya mereka berhasil, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Mereka berhasil menaklukkan kota Ai yang sebelumnya bangsa Israel mengalami yang namanya kekalahan. Di situ. Ya. Tentara Ai jumlahnya sama, kekuatannya sama, kotanya masih tetap di situ. Ya. Tapi namun di dalam chance atau kesempatan yang kedua kali, Yesua dan bangsa Israel dapat mengalahkannya. Ya. Kalau sebelumnya mereka gagal, tapi untuk yang kedua kalinya Yesua berhasil merebut kota Ai. Dalam firman Tuhan ayat 8 juga kita mendapati bahwa bukan Yesua yang meminta ya untuk diberikan kesempatan yang kedua kepada Tuhan. Bukan Yesua yang meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan kedua untuk mengalahkan kota Ai. Dia tidak minta demikian. Tetapi justru Tuhanlah yang menyuruh Yesua untuk dia kembali kedua kali merebut kota Ai. Ya. Bawalah seluruh tentara, bersiaplah, majulah ke Ai, kata firman Tuhan kepada Yesua. Bawalah seluruh kembali dan bersiaplah, majulah ke Ai. Tidak hanya gitu, ya. Firman Tuhan juga katakan, janganlah takut dan tawar hati. Ya. Satu hal yang menjadi ketakutan Yesua pada saat itu adalah
Kenapa firman Tuhan katakan begini, janganlah takut dan tawar hati. Karena pada saat itu bangsa Israel sudah gundah gulana, mengalami kekalahan. Apakah Tuhan masih ada? Mulai menggerutu, ya, mulai galau bangsa Israel, imannya mulai down. Itu yang menjadi kekhawatiran Yosua. Ya. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, jangan takut dan tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah kau Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Yosua dan bangsa Israel mau ikut. Apa kata Tuhan? Ya, dia mencoba untuk kedua kali untuk merebut kota Ai. Rasa takutnya, rasa cemasnya hilang ketika Tuhan berbicara demikian kepada Yosua. Ya. Keberhasilan Yosua dan bangsa Israel untuk bangkit dan mencoba lagi dalam Yosua 8 tadi sangat tergantung kepada perintah Tuhan, sangat tergantung apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dan Tuhan juga bisa berbicara kepada setiap kita yang bisa memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit kembali ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah panggilan Anda lebih besar daripada kegagalan Anda. Panggilan kita, panggilan saya dan panggilan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan lebih besar daripada kegagalan Anda. Apa panggilan kita? Kita dipanggil menjadi orang yang telah diselamatkan. Kita dijadikan mitra oleh Tuhan untuk melakukan mandatnya, perintahnya, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya. Menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa. Itu panggilan kita bagi setiap kita. Ya. Panggilan itu tidak akan pernah gagal. Saya bacakan lagi ya. Firman Tuhan yang tadi saya ulangi lagi ya, firman Tuhan ini. Kemudian ya, dalam Yosua 8 ayat 1 tadi, kemudian ada kata kemudian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut, janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Kemudian ketahuilah aku serahkan padamu raja negeri Ai, rakyat kotanya, negerinya, ya, dan negerinya. Merupakan sebuah kabar baik ketika setelah kegagalan terjadi dan setelah kegagalan dihadapi dan diterima, kemudian diperbaiki. Ya, kita bisa saja mengalami kegagalan. Oke, kegagalan itu kita jalani, bagian dari kehidupan, proses kehidupan. Harus kita jalani kegagalan itu. Ya, kita menerimanya. Tapi kemudian kita harus memperbaikinya. Alkitab mencatat kemudian. Ya, ada kata kemudian. Setelah kegagalan itu, berikutnya apa yang kita lakukan? Apakah kita larut dalam kegagalan itu, atau kita kemudian meresponi kegagalan itu dengan benar, sehingga kita belajar dari kegagalan itu, dan kita bangkit. Ya. Bahkan kita melihat Tuhan sendirilah yang menghendaki Yosua untuk kembali, untuk mencobanya. Ya. Tuhan sendiri. Ya. Tuhan tolong beri saya kesempatan, enggak begitu. Tapi Tuhan sendiri, ayo kamu bisa. Kalau sama anak-anak mungkin ya, dia gagal dalam nilai dan lain sebagainya. Bapaknya pasti bilang, jangan khawatir, jangan putus asa, kamu bisa. Kamu anak yang pintar, kamu harus belajar, kamu pasti bisa. Nah itu juga Tuhan katakan kepada Yosua. Ya. Lakukan lagi, coba lagi yang kedua. Ya. Tuhan tidak membatalkan panggilan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel karena kegagalan itu. Enggak. Karena gagal kemudian Yosua dibatalkan untuk selanjutnya memimpin bangsa Israel, enggak demikian.
Tapi diberikan kesempatan, dimotivasi, dimentor Yosua untuk dia kemudian bangkit kembali. Selama mereka menerima dan belajar dari kegagalan mereka, panggilan mereka akan lebih besar dari kegagalan mereka. Ya, Yosua dipanggil dan dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Panggilan ini tidak akan pernah gagal. Ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kegagalan kita dapat memberikan dampak besar di dalam kehidupan kita seperti apa yang saya alami. Ya. Itu salah satu saja. Yang kegagalan yang pernah saya alami, masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kegagalan-kegagalan yang lain yang pernah saya hadapi, ya, yang berdampak besar di dalam kehidupan kita. Tetapi sadari bahwa panggilan kita lebih besar, ya, dan jauh lebih penting daripada kegagalan kita. Rencana Allah itu tidak akan pernah gagal. Ya. Rencana Allah tidak pernah gagal. Fokus kita bukanlah pada kegagalan yang terjadi, tetapi apa yang menjadi tujuan Tuhan yang telah ditetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Fokus kita bukan pada kegagalan itu udah gagal, dan nempel, dan menjadi label kegagalan itu. Sudah blame diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atas kegagalan itu. Ya, tapi kita berfokus bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada sebuah kegagalan yang Bapak Ibu alami. Dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Ketika, ini ada quote, ya. Ketika mata Anda tertuju pada panggilan, kegagalan hanya akan membuat Anda lebih dekat dengan panggilan itu. Ketika mata kita tertuju pada panggilan, ingat panggilan Tuhan. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam pelayanan kita mungkin, ya, ingat akan panggilan Tuhan yang jauh lebih besar daripada kegagalan yang kita alami. Justru lewat kegagalan-kegagalan itu, kita semakin hari merasa lebih dekat dengan panggilan itu, lebih memahami panggilan itu, lebih menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara dan saya lebih besar daripada kegagalan kita. Bukan kegagalan kita yang lebih besar daripada kita yang lebih besar daripada kegagalan itu. Oleh sebab itu jangan sampai kegagalan itu menghentikan langkah kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Firman Tuhannya sama dalam Yosua 8 ayat yang pertama tadi. Tuhan tetap menggunakan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, pemimpin yang sama untuk sebuah panggilan yang sama. Ya, meskipun pemimpin tersebut sudah pernah gagal. Bawa kembali tentara bersama-sama dengan engkau, kata firman Tuhan. Tuhan tetap mempercayakan Yosua untuk memimpin bangsa Israel meskipun dia mengalami yang namanya kegagalan. Ya. Adalah baik jika hikmat kita bertambah-tambah lewat kegagalan. Ya. Adalah lebih baik jika kita berubah cara kita, cara pandang kita, cara hidup kita. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita berani bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita, cara pandang kita. Orangnya sama, permasalahannya sama. Ya. Tapi kita menjadi orang yang berbeda menghadapi sebuah permasalahan. Itulah yang saya bilang. Yang kedua adalah kita lebih besar daripada kegagalan. Masalahnya boleh sama,
Pertama mungkin gagal. Tapi setelah kita belajar dari kegagalan itu, cara pandang kita dirubahkan, kita belajar dari kegagalan itu, kita diberikan pengalaman dari kegagalan itu, kita menjadi orang yang berbeda ketika kita menghadapi permasalahan yang sama dan permasalahan itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kegagalan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, masalah yang sama boleh datang kepada kita, tapi lewat kegagalan kita telah menjadi orang yang berbeda dalam menghadapinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda menjadi orang yang berbeda dalam menghadapi peperangan yang sama. Peperangan yang sama, tapi kita menjadi orang yang telah diubahkan, berbeda. Ya. Saudara sudah berubah, sudah pasti identitas kita juga berubah. Nilai kita berubah. Insting kita berubah. Mengambil keputusan sudah berubah, ya. Dan hasil akhirnya pun juga sudah berubah, ya. Tapi sekali lagi semuanya dimulai ketika sebelumnya kita berani menghadapi dan kita menerima setiap kegagalan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, belajar menerima kegagalan, bahwa kegagalan itu bagian daripada proses di dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, Tuhan lebih besar daripada kegagalan Anda. Katakan kanan kirinya, Tuhan lebih besar daripada kegagalan Anda. Yosua 8 yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang dan ternaknya boleh kamu jarah, tetapi suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya. Satu hal lagi yang menyebabkan bangsa Israel dan Yosua gagal menguasai kota Ai adalah karena Yosua tidak meminta kepada Tuhan apa yang harus dilakukan pada saat merencanakan untuk merebut kota Ai. Pada saat merebut kota Yeriko, Tuhan berbicara secara jelas kepada Yosua apa yang harus dilakukan. Tetapi pada saat dia mau merebut kota Ai, ya, apakah muka saya tegang? Enggak ya. Tapi pada saat Yosua merebut kota Ai, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Berdasarkan dua mata-mata informasi daripada dua mata-mata yang dikirim. Dia percayakan informasi itu. Dan dia tidak melibatkan Tuhan, tidak tanya Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri, itu artinya kita sedang membangun sebuah tembok, ya, di mana Tuhan tidak bisa ikut ambil bagian di dalam setiap perencanaan kita. Ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebenarnya kita melemahkan Tuhan. Ya. Kita tidak mau ikutkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Tuhan lebih besar daripada segala sesuatunya. Sering orang lupa akan hal itu. Ya. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tembok dibangun. Ya, membangun sebuah tembok, saya bisa kok. Bisa dari pengalaman kemarin. Mengalahkan kota Yeriko, saya sanggup kok mengalahkan kota Ai, apalagi kotanya lebih kecil. 3.000 pasukan sudah cukup lah. Begitulah kira-kira Yosua memikirkannya pada saat itu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah
Itulah perintahku kepadamu. Ini perintah Tuhan. Ini yang seharusnya Yesua kerjakan dalam merebut kota Ai. Ya. Yesua dan bangsa Israel mampu untuk menaklukkan kota Ai pada percobaan kedua. Kali ini yang mereka melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yang lebih besar daripada kegagalan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada apapun juga. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam segala hal yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Ya. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kegagalan itu bisa terjadi, tapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya. Kita akan terus menjadi naik dan bukan turun. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita punya Allah yang besar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. God is bigger than your failure. You are bigger than your failure. Yeah? Your calling is also bigger than your failure. Tuhan lebih besar daripada kegagalan Anda. Anda lebih besar daripada kegagalan Anda. Panggilan Anda juga lebih besar daripada kegagalan. Panggilan kita. Mari kita temukan panggilan. Ya. Kita panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya sangat senang sekali. Ya. Ketika anak saya menemukan panggilannya. Ya. Ketika saya nonton YouTube semalam, Ajat Conference, ya. Saya lihat dia maju ke depan. Ya. Siapa yang mau komitmen untuk pelayanan, dia maju ke depan. Saya tanya dia setelah itu, kamu disuruh siapa maju ke depan? Saya bilang begitu sama dia. Enggak, kaki saya sendiri ya mau melangkah ke depan. Ya. Saya senang sekali. Ya. Setiap kita harus menemukan panggilan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dan panggilan itu harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Ya, nggak mungkin Tuhan tidak menaruhkan panggilan dalam kehidupan kita. Pasti. Ya. Di setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar ketika kita mengalami kegagalan. Saudara harus bangkit. Ya. Kita harus bangkit. Ya. Jadi kalau ada yang ngantuk tadi dengar itu. Ya, ngantuknya hilang. Ya. Bolehlah sekali-sekali gitu. Apakah dipahami Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Ya. Diberkati pada hari ini. Amin. Jangan putus asa ketika kita menghadapi sebuah kegagalan. Tidak ada pilihan. Ya. Orang bilang life must go, life must go on. Kehidupan ini harus terus berjalan. Ya. Nggak ada pilihan. Mau saudara gagal, nggak gagal, life must go on. Ya, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus oleh kuasa darah. Oleh kuasa tinggi ya. Saya undang pelan-pelan Tuhan. Oleh kuasa kepada dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu
mengalir Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang kesembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu meliputi-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Coba kita ingat-ingat kembali seperti pujian tadi, oleh kuasa darah Yesus yang mahal, yang tercurah bagi setiap kita menjadi orang-orang yang dilayakkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan yang rela berkorban, mati di kayu salib untuk setiap saudara dan saya. Siapa sih kita ini? Sungguhnya kita tidak layak, tapi kita bersyukur punya Allah yang mengasihi saudara dan saya sampai saat ini dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan.
Walaupun Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin senantiasa tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia Allah yang tetap setia kepada kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini memperlambangkan tubuh Kristus. Yang diserahkan kepada saudara dan saya. Inilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita tidak akan pernah melupakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur tangan kanan kita, berlambang daripada darah Yesus yang dicurahkan bagi setiap kita. Darahnya yang mahal itu dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Saya beri waktu buat saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah buru-buru. Terima kasih, kami menyembahmu, kembali pengorbananmu, hanya Kau yang layak, layak kami, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Atas setiap kami, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya. Pakai setiap kami, layakkan setiap kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapa kita yang pada saat ini mengalami yang namanya kegagalan. Saudara merasa gagal dalam kehidupan saudara. Dan saudara nggak tahu apa yang mau dikerjakan pada saat ini.
mungkin karena masalah finansial, mungkin karena masalah keluarga, mungkin karena masalah lain sebagainya. Saya mau beritahukan kepada setiap kita punya Allah yang jauh lebih besar. Saudara, jauh lebih besar daripada kegagalan saudara. Saudara harus bangkit bersama-sama dengan cari Tuhan. Selama Ia berkenan untuk kita cari. Haleluya, hambamu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini lagi bergumul, yang mungkin mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, cara pandang yang berbeda. Biarlah dalam segala kegagalan yang dihadapi, Tuhan menambahkan hikmat pengetahuan, sehingga setiap jemaat Tuhan mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan. Cara pandang mereka terhadap kegagalan yang dihadapi berbeda, sehingga kegagalan itu tidak lagi menjadi masalah, karena kami punya Allah yang besar yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dengan apa yang kami lakukan ya Bapa. Sakramen perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Orang yang datang dengan letih lesu kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberikan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Saya undang yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangannya. Boleh kita tengok kanan kirinya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, amin. Kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh minggu depannya lagi. Dan ada persembahan di sebelah kiri saya. Boleh kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Saya undang kembali, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita angkat tangan kita. Bapak kami dalam kerajaan surga, berdoa buat Pak Bambang, pemilik daripada ruko ini. Tuhan berkati usahanya, berkati kehidupannya. Tuhan berkati kesehatannya ya Bapak, kehidupannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan daripada Pak Bambang. Kami bersyukur atas keberadaannya, memberikan kami tempat untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, yang tidak bisa beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Menyertai, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dari tempat ini dengan damai sejahtera daripada Bapa di surga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita, memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.